Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Awal Prabowo. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara yang diampu oleh Bapak Z. Haryanto, SH, MH. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami selama 1 semester. Dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan dan menjawabnya. Yang pertama yaitu penggandaan barang. Penggandaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas pasar sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Dan seringkali proses penggandaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau disebut kickback dari peserta tender kepada pejabat negara. Dan yang kedua, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara yang secara tidak wajar. Kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. Negara terbebani oleh utang yang telah terjadi karena terjadinya transaksi yang sangat tidak wajar, seperti pada waktu lalu pernah terjadi di sebuah bank swasta yang saham mayoritas Bank Indonesia menjamin surat-surat berharga dalam jumlah miliaran rupiah yang diterbitkan oleh grup bank tersebut. Nah, ketika surat berharga tidak mampu membayar, bank sebagai penjamin sehingga sangat merugikan pemiliknya dan negara. Ketiga ialah memperbesar instansi atau perusahaan, membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau pemasukan lebih kecil dari seharusnya. Keempat yaitu aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang sangat murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan yang disebut real flag. Aset negara yang tidak boleh dijual setelah mengubah kelas. Aset negara dijual menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu. Dan selanjutnya soal nomor 2, saya akan menjawab soal nomor 2. Di sini tertaruh link video dan soalnya analisis saudara perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara
yang saudara ketahui dari link video tersebut, dan saya lihat dan menurut pendapat saya apa yang terjadi oleh yang terjadi oleh dilakukan DPR Provinsi DKI Jakarta dengan jajarannya. Di dalam video tersebut, Bapak Gubernur DKI Jakarta atau Bapak Basuki Cahayapurnama mengatakan dan mengungkap tuntas kepada siapa saja yang terkait dalam permainan yang dilakukan dalam video bersangkutan. Video bersangkutan tersebut dibahas dan dikatakan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama adanya penyelewengan APBD, penyelewengan dana APBD oleh DPRD DKI Jakarta, mulai dari proses penganggaran dan proses implementasian pada tahun 2013. Adanya anggaran pembelian truk sampah yang dikatakan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta sekitar ratusan juta miliar. Truk telah dipesan, apa yang dikatakan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Anggaran tersebut hilang, tapi tidak sepenuhnya. Hal tersebut Bapak Gubernur DKI Jakarta atau Pak Basuki mengungkap budgeting pada pihak DPRD menolak dalam mencari solusi atau mencari kebenaran adanya sebuah keganjilan. Hal tersebut maka Bapak Basuki tidak bisa berdiri sendiri. Dalam hal ini Bapak Gubernur meminta persetujuan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, untuk mengupayakan membantu Bapak Gubernur Basuki tersebut. Hal ini ditanggapi oleh Bapak Jokowi dan diupayakan dalam waktu 2 tahun karena hal bersangkutan di pihak DPRD. Dalam menelusuri dan mencari solusi kebenaran tersebut, Bapak Basuki mendapat risiko tindakan yang sangat bisa menjatuhkan posisi Bapak Basuki tersebut, yaitu tindakan pidana dan pemecatan. Hal tersebut justru
dalam Bapak Basuki Cahayapurnama dalam mencari suatu kebenaran, hal tersebut justru pihak DPRD menuduh Bapak Basuki telah merekayasa suatu anggaran atau dana APBD, dan pihak DPRD tersebut akan menindaklanjuti kasus tersebut, dan dana APBD yang telah ada dipotong para pihak DPRD 10-15%, dan dana tersebut masuk ke kantong mereka masing-masing. Dari hal bersangkutan sangat berdampak kepada kita sebagai masyarakat. Jika kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Bapak Basuki atau Bapak Gubernur DKI, apa yang dianggarkan telah memenuhi, tetapi dalam implementasiannya tidak dipenuhi oleh pihak DPR, dan pihak DPR seharusnya mengawasi pihak tersebut menguntungkan diri mereka masing-masing. Seharusnya pihak DPR menjadi aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat, malah sebaliknya merugikan rakyat atau masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, dan langsung saja nomor 3. Baiklah, nomor 3, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua di Indonesia. Dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil atau suatu langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, menurut saya sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini atau mengatasi upaya penanganan pengelolaan keuangan dalam COVID-19 ini, yang kita rasakan saat ini ialah, pertama, dengan cara utamakan fasilitas untuk masyarakat, yaitu fasilitas adalah memenuhi fasilitas yang ada untuk kesehatan, yaitu pertama tenaga medis untuk mengatasi penanggulangan atau terjangkitnya masyarakat oleh COVID-19 ini. Maka
hal ini tenaga tim medis yang diutamakan dan fasilitas atau apa saja protokol-protokol kesehatan di daerah setempat akan dipenuhi. Dan saya usulkan kepada pemerintah daerah dan pada masyarakat setempat untuk kerjasamanya untuk memperketat penjagaan posko-posko agar masyarakat dari luar daerah tidak memasuki wilayah setempat karena takut terjadinya terkontaminasi COVID-19. Dan kedua, saya mengusulkan pemerintah pusat dan daerah lainnya untuk meningkatkan bantuan berupa pangan dan berupa materi untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini, karena dampak COVID-19 ini dapat kita rasakan. Biasanya masyarakat keadaan normal biasa bekerja untuk mencari mata pencariannya, dan pada saat ini sangat sulit untuk mencari mata pencariannya karena dibatasi oleh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar untuk keselamatan diri kita masing-masing. Maka dari itu saya usulkan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan bantuan yang ada kepada masyarakat. Dan ketiga, pemerintah telah menyediakan pelayanan kesehatan berbasis online. Hal tersebut telah diupayakan untuk mempermudah masyarakat, misalnya atau terjadi keluhan, bisa proses atau mengakses pelayanan berbasis online, dan dengan segera pemerintah atau tenaga kesehatan turun tangan untuk membantu hal tersebut. Dan keempat, saya sebagai pemerintah menghimbau seluruh masyarakat setempat maupun dari luar daerah untuk mengikuti peraturan yang dianjurkan oleh pihak kesehatan maupun pemerintah dengan menjalani protokol kesehatan dan menjaga jarak aman dan tidak pergi di tempat kerumunan, menjaga jarak aman, serta selalu membawa sanitizer setelah bepergian kemana-mana untuk mencuci atau membersihkan diri.
Dan dalam kondisi saat ini, pengelolaan keuangan negara, pengeluaran dalam mengatasi dampak COVID-19 ini sangatlah tidak terhitung jumlahnya, karena mengutamakan yaitu masyarakat dan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan dana yang ada dan upayakan atau bangun infrastruktur agar lebih baiknya anggaran pembangunan tersebut dipakai untuk utamakan mengatasi COVID-19 tersebut. Dan dalam hal ini saya selaku mahasiswa, jika ada salah kata saya maaf. Jika ada penyampaian dari saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sedikit saya ingin menambahkan, mari seksama menjaga kesehatan bersama untuk kepentingan bersama, karena kepentingan bersama kita bisa dalam menghadapi COVID-19 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.